Halo sahabat X-Movie Mania, pada kali ini Mimin akan kembali menceritakan film yang menurut Mimin layak untuk kalian tonton. Film tersebut bergenre action yang tayang perdana di tahun 2022. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya guys. Di awal skin kita melihat di mana seorang aparat menginterogasi lelaki itu dengan dugaan lelaki tersebut melakukan pembunuhan sadis dan berantai. Tapi tunggu dulu ya guys, sebelum kita lanjut interogasinya, kita flashback dulu ke skin selanjutnya agar kalian nantinya tidak bingung ya guys. Skin dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang kita bisa sebut namanya N yang hendak masuk ke dalam bangunan yang sangat terlihat misterius. Setelah masuk ke bangunan tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki parubaya. Sepertinya lelaki itu salah satu penghuni bangunan tersebut. Kemudian lelaki itu mempersilahkan N untuk masuk dan mengantarkannya ke kamar untuk dia tempati. Rupanya N datang ke tempat itu untuk menjadi seorang penjaga malam. Berbekal keterampilan bela diri yang ada pada diri N, karena dulunya dia seorang petarung jalanan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Kemudian N kembali bertemu dengan lelaki tersebut untuk membicarakan situasi sekitar bangunan ini yang tempat dia akan bekerja. Akan tetapi, lelaki tersebut memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan bahwa di tempat ini situasi sedang tidak baik, dikarenakan ada kelompok yang disebut 4 penunggang kuda yang selalu menculik anak-anak untuk dikorbankan kepada sang iblis. Lelaki itu pun memberikan jimat Hanuman kepada N. Akan tetapi N tidak pernah percaya dengan hal seperti itu, sehingga jimat itu diberikan kembali kepada seorang ibu yang mempunyai seorang anak. Di sini kita bisa panggil perempuan tersebut adalah ibunya Benison. Sehingga pada suatu malam, N memulai pekerjaannya menjadi seorang penjaga malam. Saat itu dia mulai memeriksa ruangan kamar satu persatu dan lorong per lorong. Di saat itu juga N merasakan sesuatu yang membawanya ke suatu tempat yang sangat misterius. Dan N pun mengikuti apa yang dia rasakan. Hal yang tak terduga pun terjadi. N melihat gerombolan kelompok 4 penunggang kuda sedang menculik seorang anak untuk dikorbankan kepada sang iblis. N pun mengejar kelompok tersebut sehingga terjadi perkelahian antara N dengan anggota kelompok tersebut. Tetapi di sini N dibuat tidak berdaya oleh kelompok tersebut sehingga N terluka parah. N pun diselamatkan oleh ibu Benison dan lelaki tua itu. Dan akhirnya N tersadar setelah terluka parah akibat perkelahian dengan anggota kelompok tersebut. Dan dia pun mencoba bertemu dengan ibunya Benison untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Pada malam berikutnya, anggota kelompok tersebut menculik Benison yang sedang tertidur pulas di samping ibunya. Akan tetapi pada saat itu juga mereka bertemu N yang sedang melakukan tugasnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Perkelahian pun sangat sengit, yang mana N pun kembali terluka. Akan tetapi, di luar dugaan di alam bawah sadar, N dibantu oleh roh kegelapan, yang memberikan N kekuatan, sehingga N kembali bangkit dan bertarung kembali dengan anggota kelompok tersebut, yang menewaskan anggota kelompok tersebut. Di saat N akan mengejar kelompok tersebut, N kembali tidak sadar dan kembali ke alam bawah sadar yang mana terlihat roh kegelapan menyerap darah N untuk ditukar dengan kekuatan yang dia berikan kepada N tadi. Kejadian itu pun membuat ibunya Benison panik karena anaknya telah diculik oleh kelompok tersebut untuk dijadikan korban sang iblis. N pun kembali mencari Benison yang telah diculik kelompok tersebut. N pun menemukan kelompok tersebut yang akan melancarkan aksinya untuk melakukan pencurian anak-anak warga. Perkelahian pun antara N dan kelompok tersebut tak terelakkan kembali. Kali ini N semakin kuat, dengan mudahnya membunuh anggota kelompok tersebut. Di sini N kembali tidak sadarkan diri setelah pertukaran darahnya dengan kekuatan roh kegelapan. Salah satu anggota kelompok tersebut berhasil melarikan diri.
Di suatu tempat di markas kelompok penunggang kuda tersebut, terjadi perdebatan. Karena mereka merasa N yang dulu penjaga yang lemah, telah berubah menjadi sosok yang mengerikan, dengan kekuatan yang luar biasa. N pun menyampaikan kepada semua warga, kali ini dia akan menyerang ke markas penunggang kuda tersebut, untuk menyelamatkan anak-anak yang telah diculik. Dan meminta kepada semua warga untuk tetap di ruangan, mengisolasi diri mereka supaya aman, dan memberitahukan kepada warga agar jangan pernah keluar sampai kondisi benar-benar aman. Di sini N pun memanggil roh kegelapan dengan menusukkan pisau ke badannya untuk masuk ke alam bawah sadar dengan tujuan untuk menukar jiwanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Roh kegelapan pun memberikan kekuatan tersebut beserta toyanya untuk ditukar dengan jiwanya N. Setelah itu, N pun masuk menyerang ke markas kelompok penunggang kuda tersebut untuk menyelamatkan anak-anak yang telah diculik dan membunuh seluruh anggota kelompok tersebut. Perkelahian pun terjadi lagi. N dapat membunuh seluruh anggota kelompok penunggang kuda tersebut dan menyelamatkan seluruh anak-anak yang ditawan oleh anggota kelompok tersebut. Anak-anak pun kembali bertemu dengan orang tua mereka masing-masing dengan perasaan yang sangat bahagia. Di sini kita kembali ke scene awal di mana N diinterogasi oleh seorang aparat. Yang mana aparat tersebut kita semua tidak menyadari bahwa dialah pemimpin anggota kelompok tersebut. Karena N telah mengetahuinya dari bau pemimpin tersebut dan tak ingin menyia-nyiakan waktu, N pun membunuh pemimpin kelompok tersebut hingga tewas dan film pun tamat. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar kami selalu semangat memberikan video-video seru lainnya. Bye bye.